dengan kondisi 2 tahun terakhir dikurung, tidak bisa jalan, tidak pakai baju, hanya dikurung dalam ruangan 2 kali 1 meter, 1,5 meter. Hanya ada lubang 1 bataku aja untuk makan dan minum. Bayangkan jenengan, dalam ruangan sesempit itu ada sisa makan, ada sisa buang air besar dan buang air kecil. Maaf ya. Dan saya harus merescue. Matur sembah nuwun kepanggihan malih kalian kula Kang Dalang ing acara ngentu ngobrol tentang sesuatu. Wis rasa pikiran negatif, rasa pikiran reno-reno, positif Mbak ya? Positif. Ngene iki aku rada dredeg lho petuk Mbak. Garangan anyang-anyangen. Wis kali iki lali Jo. Biasanya lek opening mesti ndonga Jo ya. Nggih, bolo-bolo ingkang mantau acara podcast ngentu ngobrol tentang sesuatu, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesehatan, kerahayuan, karaharjan, gampil gangsar, nggone golek sandang tedo sarintene sedalune dadi ayus kabeh. Tinebena saka bika sekala Pancabaya godha pangrencana. Selamat sak sapa sabane, sak tingkah lakune, sak tangi turune, sak anak turune kabeh, sak kiwa tengene, sak kanca bangsa lan negarane. Matur sembah nuwun. Kali ini kedatangan tamu yang sangat berbeda dan sangat luar biasa. Kalau biasanya kita berbicara tentang budaya, kali ini tentang kemanusiaan. Karena budaya itu sejatinya adalah rasa. Bagaimana rasa ini kembali kepada rasa tresno terhadap sesama, termasuknya kemanusiaan. Ya panggah masuk, diutak-utik Pak ya. Jangan lupa acara ini disponsori oleh parfum terkenal. Oh, betul jauh panggah parfum terkenal. Nun sewu Mbak yang cantik. Iya. Nama aslinya sama Mbak? Saya Risma Wijayanti. Risma Wijayanti. Yes. Nah, kalau orang-orang Kediri, Keresidenan Kediri Raya mungkin sudah anak-anak komunitas sudah banyak yang mengenal Mbak Risma. Tapi kita perlu perkenalkan Mbak Risma ini adalah yo sing kualik, yo sing putih sing nulis. Oh, enak toh. Oh, ngono. Mbak Risma ini aktif di kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Sebenarnya Mbak Risma ini komunitasnya apa sih? Komunitas. Jadi komunitas? Iya, awalnya ngoten. Iya. Dari awal itu saya nggak punya komunitas loh Om Dalang. Gak punya komunitas? Enggak. Lah tapi kok naik dari komunitas kono kenal, komunitas kono kenal. Justru itu. Lah itu loh yang aneh. Justru itu, saya ikut sana, ikut sini bukan karena tidak berpendirian, tapi lebih ke saya lebih bebas. Bebas. Bebas, tidak struktural dan tidak terkekang oleh sebuah peraturan komunitas. Grup komunitas. Karena pada dasarnya kalau kita dalam sebuah komunitas nanti ada yang namanya proses. Jadi kalau target ada seleksi dulu mana yang lebih urgent dan itu lek saya nggak kanten. Tabrak. Mungkin lonang gitu sih. Iki wedok tapi nalurine lanang ya. Tapi memang terkenal loh Mbak Risma dalam komunitas-komunitas sih. Wah, wedok brak-bruk wis pokok canda keplak rampung. Malah sebagian besar yang manggil saya Mas dan Om. Terus apa aja Mbak kegiatannya Saben? Banyak, yang jelas ya menolong orang yang bukan menolong sih, lebih tepatnya membantu. Saya menolong diri saya sendiri. Karena pada dasarnya kalau kita menolong orang lain, mungkin orang lain melihatnya mereka yang dibantu. Sebenarnya tidak. Kita menolong diri kita sendiri. Kok bisa seperti itu? Iya. Menolong diri kita sendiri untuk membuat catatan baik untuk nantinya. Oh, sebagai amal ibadah kita. Iya. Lojo rungokno. Jadi nulung wong iki sebenarnya juga nulung diri sendiri untuk ngibadah. Nek konone pertanggungjawabane lho, Jo. Leres. Terus gini, Mbak. Kegiatannya itu apa aja, Mbak? Mulai dari santunan yatim piatu. Santunan yatim piatu. Iya, santunan yatim piatu 1, bedah rumah. Kunjungan ke lansia duafa. Terus bencana. Iya, sekitar aja dulu. Terus kenapa kok lebih suka yang sekitar dulu? Iya, karena walau gimana pun kita berada di sebuah lingkungan yang sebenarnya lingkungan kita sendiri aja harus dibantu, lalapo harus ke yang lebih jauh. Berarti
kita sekeliling kita dulu. Bener. Area deket-deket aja, Nganjuk, Kediri, Blitar, Tulungagung, Galek. Lokasinya itu ya. Iya. Terus ngono ki dengan menggunakan apa? Media opo sing biasanya diwujudkan dalam hal bentuk membantu kalau duafa seperti itu. Duafa itu apa Mbak biasanya? Gini, nanti jatuhnya gini. Kita lihat dulu duafanya kalau misalkan sebatang kara, kita selalu survei. Survei dulu apa yang dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan, kalau mbahnya masih bisa masak, kita kasih sembako. Sembako. Ya, kalau beliaunya sudah nggak bisa masak, nanti kita titipkan, biasanya ada pengelolanya Pak RT, ya, tetangganya. Atau kita titipkan warung. Ada yang seperti itu. Kita titipkan warung dengan nominal sekian untuk makannya mbah itu. Terus ketika Saman berbuat seperti itu pasti kan meninggalkan rumah juga. Iya. Tanggapan dari keluarga, apakah support dari suami, dari anak-anak? Nah, dari keluarga seperti itu. Kalau suami sendiri, lebih tepatnya saya yang ngajari suami. Jadi awal turunnya saya ke sini, suami dulu. Suami dulu malah. Suami dulu pada saat itu ikut Mas Arif Witanto. Oh, Mas Arif jreng. Ya. Wah, wong edan lihat wes. Luar biasa itu. Suami ikut Mas Arif Witanto, Babat Nganjuk, Trenggalek. Karena suami sudah berumah tangga, ada tanggung jawab saya yang dihidupi. Beliaunya fokus menghidupi saya, ganti saya yang turun. Oh, gitu. Berarti tetap sebuah kebaikan itu menjalar dan menular ya? Bener, menular. Kita menebarkan kebaikan supaya tumbuh lagi orang-orang baik di sekeliling kita. Betul. Terus gitu Mbak. Sampean ketika kegiatan sosial seperti itu, katakanlah bedah rumah tadi ya. Bedah rumah kan membutuhkan material juga ya. Membutuhkan semen dan genteng atau apalah. Itu bagaimana mendapatkan dana atau bahan-bahan itu Mbak? Kalau saya kan nggak punya komunitas Om. Tapi 2 tahun terakhir ini kita membentuk sebuah forum, bukan komunitas. Sekali lagi bukan komunitas. Forum untuk ngumpulnya teman-teman komunitas. Jadi semacam lintas komunitas gitu ya? Semacam naungan. Itu hanya sebuah forum ngumpul. Jadi ya mana bisa seorang Risma jalan sendiri nggak mungkin. Itu terlalu berat. Jadi kita gandeng komunitas-komunitas lain untuk berkegiatan. Nantinya setelah survei apa yang dibutuhkan, semisal katakanlah target bedah rumah yang kemarin di Punju ya. Itu asesmen dulu, kita datang apa yang dibutuhkan, budget berapa. Nanti biasanya setelah saya jawel, kebetulan kalau di Kediri ini teman-teman dari Montor itu luar biasa responnya. Anak-anak sepeda motoran itu, klub itu, sama juga masuk ke situ juga. Wah, anak gaul. Sebenarnya Saman ini selain jadi ibu rumah tangga, pekerjaan sendiri apa sih sebenarnya? Wirawiri turut dalan, turut ratan, ya seperti itu. Saya suka berkegiatan di lapangan. Suka berkegiatan di lapangan. Suka sekali. Gitu. Semenjak menikah, saya sudah berhenti bekerja. Terus dulunya di mana kerja? Dulunya di Panasonic. Oh, Panasonic. Makane wong sedek mesti hangat terus. Selalu memberikan sebuah kehangatan. Terus ketika suami keluarga sudah mendukung, ketika kita terjun ke lapangan, kadang-kadang ada kendala apa di lapangan? Apakah kadang bertabrakan dengan perangkat desa, kok akurat dijawil dan sebagainya, pernah nggak seperti itu? Pernah ya? Sebenarnya itu miskomunikasi Kang. Jadi kalau kita, walaupun kita independen dari komunitas non pemerintah tapi kita sebagai pendatang memang wajib tidak untuk meminta izin, tapi setidaknya kita kulonwun untuk pemberitahuan. Dan sebenarnya masalah-masalah seperti itu bisa diselesaikan. Kayak yang kemarin yang di Wuncu. Ada kejadian apa? Iya, jadi ada teman, enggak mungkin saya bekerja sendiri ada yang bagian ini, bagian ini. Harusnya memang sudah clear di pemerintah desa. Dan ternyata ketika saya berjumpa dengan Pak Kadesnya, beliaunya bilang enggak ada yang kesini.
Akhirnya sampean ngampun Pak, ngapunten Pak. Dan saya tipikal orang yang suka gini. Daripada rame-rame ke Pemdes, saya suka nego sendiri. Tak selesai. Terus kalau suami sudah mendukung, untuk anak dan orang tua mungkin? Iya, ini kebetulan anak daring. Daring. Iya. Untuk berkegiatan sebenarnya kalau anak masih sekolah full milik anak. Saya tidak bisa diganggu gugat. Tapi kebetulan anak kemarin daring hanya Senin sampai Kamis saja. Setelah Jumat, Sabtu, Minggu milik mbahnya. Iya. Jadi saya free berkegiatan. Terus iku Mbak, pernah nggak ada kejadian unik yang sampai sekarang membekas dalam ingatan ketika kegiatan-kegiatan seperti itu? Itu termasuk kemanusiaannya macam-macam Mbak. Ada yang ODGJ, ada yang pernah juga ODGJ juga? Sering. Kebetulan akhir-akhir ini saya menjadi relawan di sebuah sanggar PMO, pendampingan minum obat untuk ODGJ. Pendampingan minum obat untuk ODGJ. Ada sanggarnya itu? Ada. Di mana Mbak itu Pak? Di Kecamatan Ringirjo, Desa Susobangu. Itu komunitas apa yang anu? Itu bukan komunitas. Murni swadaya. Loh, edan sapa kuwi? Namanya Bapak Roykan. Iya, di Susobangu. Beliau mendirikan semacam sanggar untuk pendampingan minum obat. Jadi orang-orang yang di sana itu untuk minum obat kadang yang namanya ODGJ kan juga gak mau dan sebagainya. Itu didampingi gitu. Iya. Dan banyak juga titipan. Maksudnya yang T4. Apa itu? Tanpa tempat tinggal tetap. Tanpa tempat. Iya. Itu dititipkan di sana. Mungkin karena satu dan lain hal dan akhirnya sama pemerintah dititipkan dahulu di situ. Nanti dilukir lagi seperti itu. Murni swadaya dari. Iya. Untuk makan-makannya bareng? Dan baru 1,5 tahun ini terjamah komunitas. Bayangkan sebelumnya. Gila ya. Bayangkan sebelumnya. Gini loh, aku sukanya orang-orang gendeng, genah termudeng ini dengan kemanusiaan. Termasuk salah satu orang gendeng ya ini. Orang di hadapan itu termasuk orang gendeng. Orangnya genah termudeng dengan kemanusiaan dan apa sih hakikatnya untuk hidup berbagi ini ya. Terus gini Pak, mengapa kok sampean ini kembali tadi motifnya? Mengapa kok sampai dibela-belain, kesel-kesel, capek-capek, terus jalan-jalan, menggalang komunitas-komunitas untuk membantu ini? Mengapa kok sampai berpikir seperti itu? Ketagihan? Ya. Apa yang membuat sampean ketagihan? Rasanya niku beda. Bahagia, marem, apa? Lebih ke marem. Kalau untuk bahagia mungkin ini masalah jam terbang berkegiatan Awal-awal dulu masih sering baper. Jadi tidak bisa move on dari satu target. Misal kita pendampingan ini orang nanti tua harus nggak punya sebatang kara. Kepikiran terus. Tapi semakin kesini ternyata yang harus kita bantu tidak satu. Banyak. Jadi ya harus bagi-bagi. Kita tumbuhkan lagi orang-orang baik yang ada di sekelilingnya sana. Siap, gitu ya. Dan sekali lagi kita tidak sendiri. Tidak ada super team, tidak ada Superman, yang ada adalah bentuk kerjasama seperti ya. Luar biasa. Jadi kadang ketika orang membuat sebuah komunitas, kadang orang berbuat seperti itu, di blow up, kadang di rame nenek medsos, berbuat baik seperti ini. Tapi kenapa sampean kok tidak seperti itu? Kok nggak pernah nge-share di ini kegiatan saya? Bukan tidak pernah ya. Mungkin ada fasenya. Ada fasenya. Iya, ada fasenya. Kadang ujek berbuat sidik kok ditowe tok. Nah, aku lo ngewangi gini. Tapi kenapa sampean kok tidak kurang aktif gitu. Bener. Kenapa? Ya memang tipikal orangnya mungkin. Biar nggak dikira riak gitu ya. Bukan. Saya nggak sukain frame sebenarnya. Bingung. Saya orang yang nggak bisa ngobrol, mungkin nggak bisa bergaya karena mungkin dulunya memang saya pendiam, nggak pede dengan lingkungan. Jadi mungkin menyibukkan diri bertemu dengan orang-orang baru. Akhirnya menyenangkan dan memang dulunya juga masih sering posting. Ikut foto bersama dengan target. Fasenya beda. Saya di belakang layar. Tapi memang lucu, unik orang-orang gendeng seperti ini. Makanya aneh. Ada satu
mungkin yang jenengan sebut gendeng. Beberapa waktu yang lalu saya di WhatsApp sama teman, ada pasien ODGJ dengan kondisi pasung kurung. Apa ini? Dikurung. Iya. Karena di Indonesia kan sudah harus bebas pasung. Ya, Kediri terutama ya. Kenapa masih ada? Terus? Dan 2 hari kemudian saya langsung bersama teman-teman nemoni Pemdesnya maunya gimana. Nanti kalau Pemdes ada solusi lain monggo, kalau tidak ada solusi monggo. Dan kemudian dari Pemdesnya monggo, dari komunitas saya eksekusi hari itu juga. Terus itu dibawa ke sanggar juga? Iya, untuk pendampingan minum obat. Apa yang terjadi setelah dia konsumsi obat rutin dan sebagainya itu? Kebanyakan? Untuk sementara ini karena masih hitungan hari, mungkin sudah bisa diajak interaksi. Jenengan jika semerap kondisi mbaknya itu ya. Oh, cewek. Dengan kondisi 2 tahun terakhir dikurung, tidak bisa jalan, tidak pakai baju, hanya dikurung dalam ruangan 2 kali 1 meter, 1,5 meter. Hanya ada lubang 1 batako aja untuk makan dan minum. Bayangkan jenengan, dalam ruangan sesempit itu ada sisa makan, ada sisa buang air besar dan buang air kecil. Maaf ya. Dan saya harus merescue dari dalam keluar untuk saya potong dan saya mandikan. Gendeng. Saya mohon maaf tidak kata-kata yang aneh ya. Di sini gendeng artinya adalah gendah dari mudeng. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Aku gak sembayangkan 2 tahun ya. Iya. 2 tahun di sebuah kamar ukuran 2 kali 1,5 meteran. 2 kali 1,5, di mana cuma ada lubang untuk memberikan makan dan minum. Kemudian dia tidak pakai baju, terus jadi pup dan sebagainya juga di situ. Iya. Aduh. Ngalang-ngalang sel tikus tahanan ya. Wambune koyo opo gitu. Luar biasa. Luar biasa. Gila. Gak bisa bayangin aku. Terus berbuat hal seperti itu, apa keuntungan bagi sampean? Sampean juga gak blow up di macem-macem, gak duduhne sing piye-piye, golek jeneng sing piye-piye. Karena nama Risma ini banyak dikenal di komunitas-komunitas tok. Gini Om, jadi keuntungannya apa sampean? Keuntungannya gini loh. Kalau jenengan datang ke satu target, katakanlah ODGJ ini ya, yang beberapa mungkin 1,5 tahun terakhir saya lebih sering menyapa mereka. Ketika saya masuk ke sanggar, itu ada kepuasan sendiri. Mereka bilang gini, Mbak Risma. Ya Allah. Itu tok. Mau marem itu Mbak. Marem sekali. Orang yang ada kegaguan, ada gangguan kejiwaan, kemudian bisa kenal dengan seseorang dan dengan tulus hati menyapa. Ya. Wah. Kadang aku tuh berebes aku bayang deh kayak gitu. Belum lagi ketika jenengan kunjungan ke Dua Valencia, ada doa-doa yang mungkin lebih mustajab. Iya. Dan itu satu hal yang membuat saya pengen datang dan lagi mengamini doa-doa mereka. Ya Allah, luar biasa Mbak. Terus ketika ini Mbak, nulis apa? Harapannya sampean ke depannya? Harapannya yang jelas komunitas-komunitas seperti kami ini mungkin lebih diperhatikan sedikit oleh pemerintah. Karena sebenarnya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Yes. Dan komunitas hanyalah sebagian kecil membantu pemerintah. Betul. Itu aja. Simple. Jadi tetap butuh perhatian dari kita, bergandengan tangan tetap. Sebenarnya itu. Apakah di sini termasuk dalam hal nanti pemerintah ketika turun tangan dan melibatkan jenengan-jenengan ini dalam hal dana dan sebagainya juga pernah terjadi? Katakanlah bedah rumah. Bersinergi dengan pemerintah desa iya. Tapi untuk pemerintah yang lebih atas besar lagi? Belum ya? Karena gini loh Om, nanti kalau kita ke atas kita tahulah harus proposal secara resmi Iya, untuk ACC-nya, pencairannya nanti kita logikanya gini. Kita misalkan 1 unit bedah rumah dengan RAB sekitar katakanlah untuk bangunan bata ringan itu berbudget sekitar 15 juta. 15-20. Iya, sekitar itu. Untuk dana sekian kita harus mumet
dengan LPJ dan lain sebagainya, kita nggak sempat. Iya, kadang birokrasi kan juga gitu, butuh SPJ-nya, kemana nanti landingnya uangnya, adakah ini bentuk organisasi resminya, dasarnya adakah yayasan dan sebagainya untuk landingnya. Dan harus, itu kita jadi ribet jadinya. Dan harus legal loh ya. Harus legal. Makanya sampean dan teman-teman wes candak keplak rambung gitu ya. Saya mikirnya gini, ayolah 15 juta, 15 komunitas slot 1 juta dan selesai. Gak ribet ya? Gak ribet mikir LPJ. Oke, berarti biar nanti mudah-mudahan birokrasinya juga enak. Iya. Kualitas terus yang diberikan juga orang-orang yang dapat dipercaya, amanah. Masalahnya juga agak sih bermain hal seperti itu, tapi cuma disalahgunakan. Bener. Pemerintah juga akhirnya digobiah bodoh kabeh kan. Nah, itu ada oknum-oknum seperti itu. Oke, Mbak Risma, matur sembah nuwun sosok Mbak atau Pak Risma gitu. Dan keluarga Mbak Risma aslinya Pule Mbak ya? Asli Pule, Kandat. Bergabung dengan lintas komunitas, beberapa komunitas kemanusiaan, termasuk ada komunitas sepeda motor dan sebagainya, semua dimasuki hanya untuk sebuah kemanusiaan, rasa-rasa ingin berbagi dengan yang lain yang lebih membutuhkan. Kira-kira itu Mbak Risma, kalau ada kurang lebihnya kita ngobrol-ngobrol, mohon maaf saya. Sami-sami. Mudah-mudahan Mbak Risma selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sekeluarga. Amin. Murah sandang pangane sarinane sawang ini dadi wis kabeh anak turune berkah nggih. Amin. Matur nuwun acara ngentu ngobrol tentang sesuatu bersama Kang Dalang. Panutupe ngatur Suradira Jaya ingkang rasuh brastolah tekaping Darmastuti Jaya Wijayanti lebur dening Pastusti. Matur nuwun rahayu sagung dumadi.